Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir amalana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berusaha mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita banyak bersyukur, kita berharap agar Allah melazimkan nikmat itu bersama dengan kita sampai kita berjumpa dengannya. Amin. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita, kekasih kita semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbanding lurus dengan sejauh mana interaksi salawat kita dalam harian-harian kita. Sehingga kalau kita pengen tahu kita termasuk orang yang hatinya masih nyambung dengan Rasulullah apa tidak, maka gampang ukur sejauh mana keseringan kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang dimudahkan lisannya untuk sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang berakal itu ketika dia mengetahui musuhnya datang, musuhnya merencanakan sesuatu, dia pasti akan menjaga diri dan membentengi diri. Iya apa tidak, Pak? Orang berakal itu ketika dia tahu musuhnya sudah benar-benar ingin menyerang dia, musuhnya benar-benar ingin punya rencana sama dia, tapi dia berusaha untuk mempersiapkan itu semuanya. Apalagi permusuhan dari musuhnya itu dipublikasikan. Maka orang yang berakal tentu dia akan bersiap. Saya harus hadapi ini. Saya harus punya benteng yang kokoh untuk menghadapi musuh yang seperti ini. Nah, Allah Ta'ala itu menyebutkan di dalam Al-Quran, musuh utama kita sebagai seorang muslim itu bukan saudara kita, Pak. Bukan tetangga kita. Bukan orang yang beda sama kita. Tapi kata Allah Ta'ala, yaitu apa? Yang menjadi musuh kita itu siapa? Syaitan. Nenek moyangnya adalah iblis. Iya tidak? Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kemudian Allah Ta'ala mengatakan inna syaitana kana lakum adu fattakhidhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Jadikan dia sebagai musuh. Jadi jangan salah pilih musuh. Musuh kita syaitan. Dan syaitan sudah memastikan tentang hal itu. Iblis sebagai nenek moyangnya syaitan itu kemudian apa? Sudah memastikan tentang permusuhannya dengan kita setiap kali kita masih mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengaku beriman. Apa kata iblis ketika dia kemudian dilaknat oleh Allah Ta'ala, kemudian dia dikeluarkan dari surga dan dipastikan nerakanya?
Iblis mengatakan apa? Aku akan selewengkan seluruh anak cucu Adam. Ini sumpah nggak main-main, Pak. Saya akan buat mereka itu nyeleweng, dalam tanda kurung, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, seluruh anak keturunan Adam. Kita ini keturunannya siapa, Pak? Kalau insya Allah orang beriman pasti mengakui kalau kita ini anak turunannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Subhanallah, ini sumpah nggak main-main. Bahkan dia bersumpah, saya benar-benar akan mencelakakan mereka, ngajak mereka dengan berbagai macam cara. Dalam redaksi yang lainnya, ayat yang lainnya mengatakan apa? Sungguh aku akan goda dari depan, dari belakang, dari atas, samping, kanan, kiri. Semuanya godaan itu akan dihadirkan oleh iblis. Dan kalau kita berakal, kita pasti akan mengatakan, saya harus siap-siap. Nah ini, Pak. Cuman kadang kita ini sebagai manusia, rasa kekhawatiran akan ancaman iblis ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak tampak, Pak. Kalau orang misalkan diancam, rumahmu mau saya rampok, kira-kira dia bisa tidur, Pak? Nah, langsung sudah panggil polisi macam-macam. Tapi subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah, ancaman daripada iblis ini nggak main-main. Ini bukan cuma menyengsarakan kita di dunia, tapi juga menyengsarakan kita nanti di hadapan Allah Ta'ala kalau kita sampai terkena daripada tipu dayanya. Dan subhanallah, kadang kita ini ketika kita mempelajari, makanya orang yang cerdas itu orang yang tahu bagaimana keadaan musuhnya, kekuatan musuhnya, dan bagaimana cara musuhnya menyerang dia. Dia pasti menang. Nah, Islam mengajarkan kita untuk belajar itu, jamaah sekalian rahimakumullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih panduan bagaimana caranya untuk kemudian selamat dari gangguan-gangguan yang seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana umumnya kita ini, sebelum masuk temanya ya, kalau Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga di rumah, dijaga dengan baik apa tidak kira-kira, Pak? Misal di rumah itu ada emas, ada beratnya kurang lebih sekitar 40 kilo emas ya. Harga emas berapa ini? 40 kilo emasnya. Subhanallah, 40 kilo emasnya. Terus kemudian ada lagi berlian-berliannya, ada permata-permatanya, yang itu semuanya disimpan dalam brankas. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh seorang yang memiliki harta seperti itu, Pak? Apa kira-kira? Pertama, dia akan simpan baik-baik. Yang kedua, cari brankas yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dipasang keamanan-keamanan di rumahnya. Yang keempat, sewa orang untuk jaga. Yang kelima, pagernya dibuat sekokoh mungkin. Yang keenam, pasang CCTV yang banyak supaya orang gerak 5 cm aja sudah kelihatan di layar gitu. Kenapa? Oh, ini aset saya, apalagi lebih daripada itu. Nah, aset orang beriman itu apanya, Pak? Hah? Aset orang beriman itu imannya. Iman letaknya di hatinya. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, seorang mukmin harusnya tahu ini musuh bakal nyerang kita, dan serangan daripada iblis yang paling utama, yang dituju utama itu apa, Pak? Yang diutamanya iblis nyerang fisik kita nggak? Mungkin ya ketika dia bermain-main dengan manusia yang kemudian mencelakakan kita dan lain sebagainya, mungkin. Tapi serangan utama iblis itu adalah hatinya. Dalilnya apa kira-kira? Dalil yang pasti adalah closing daripada pidatonya iblis tadi itu, Pak. Ketika iblis mengatakan saya akan selewengkan seluruh anak cucu Adam, kecuali siapa? Kecuali hambamu yang mukhlasin atau mukhlisin. Hambamu yang ikhlas, hambamu yang tulus. Bayangkan. Jadi sudah dikasih solusi sebetulnya sama iblis. Kendati pun memang di dalam Al-Quran sudah ada bagaimana perangkat-perangkat menyelamatkan diri kita daripada gangguan syaitan, dari gangguan iblis, dari gangguan musuh-musuh. Tapi secara statement, secara pidato, secara resmi, iblis juga tahu kelemahan dia di mana. Saya susah, paling sulit untuk menggoda orang yang ikhlas. Nah, ikhlas ini urusannya dengan apa? Hati. Paham kira-kira, Pak ya? Bisa dimengerti ya? Kenapa kemudian tema ini itu berjudul apa? Bagaimana caranya, bagaimana iblis itu menyerang kita.
Ini penting, Pak. Karena jangan sampai nanti ketika kita sudah tahu ini musuh saya, tapi kita nggak ngerti dia nyerang dari mana. Karena banyak orang, jamaah sekalian, ketika dia kemudian sibuk dengan yang namanya keselamatan dirinya, dia lupa ternyata ada celah yang bisa dimasuki oleh iblis dan dia nggak paham. Ilustrasi mudahnya begini, Pak. Kalau orang punya rumah mewah, sudah dijaga oleh sekian banyak penjaga, CCTV di mana-mana, kemudian pagar rumahnya itu kokoh, udah sulitlah ditembus. Kecenderungan orang umumnya biasanya muncul rasa sombongnya. Dia mengatakan, gak mungkin rumah saya dicuri, mustahil. Sehingga apa? Ketika kemudian dia tidur, lupa tidak mengunci jendela di lantai 2-nya. Dia pikir apa? Kalaupun ada orang masuk pasti ketahuan dengan penjaga saya. Berarti kadang ada pintu-pintu yang kita nggak tahu, pintu-pintu yang kita anggap biasa, ternyata itu adalah peluang luar biasa bagi iblis untuk menjatuhkan kita sampai pada tataran daripada kehidupan manusia yang paling rendah. Gara-gara itu kita jatuh sejatuh-jatuhnya di hadapan Allah Ta'ala dan syariatnya. Kita jatuh hina di mata Allah Ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama mengatakan, di antaranya Dr. Ahmad Farid hafizahullah dalam kitabnya Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, beliau sebutkan tentang bagaimana iblis itu masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita untuk nyerang kita, untuk mempermainkan kita. Dari pintu mana itu? Dan kita nggak bayangkan, Pak, bahwa sesungguhnya semua kemaksiatan adalah pintu masuknya iblis. Semua maksiat, zina, minum khamar, mencuri, apalagi maksiat dosa-dosa besar itu, Pak, durhaka dan seterusnya. Tapi subhanallah, beliau itu mengatakan ada pintu-pintu yang kita nggak sadari, yang itu menjadi peluang masuknya iblis ke dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita. Kita nggak sadar sedang dipermainkan di pintu itu. Ini yang saya katakan tadi, ketika orang sudah kemudian merasa dia itu baik, kemudian dia merasa saya rajin sholat malam, saya rajin puasa sunnah, saya rajin berbakti, saya rajin kemudian melakukan ini, kebaikan-kebaikan itu, lalu kemudian dia mengatakan kepada dirinya, saya nggak mungkin. Kenapa? Saya nggak mungkin diserang oleh iblis. Nah, itu kan sombong, Pak. Saya nggak mungkin diganggu sama iblis. Itu sombong, Pak. Nggak boleh. Kendati pun kita rajin sholat malam, kendati pun kita rajin puasa sunnah, kendati pun kita rajin zikir pagi sore, tidak boleh kita mengatakan begitu. Karena justru gara-gara kesombongan itulah kita jatuh nanti. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan di sini beliau mengatakan semua daripada kemaksiatan adalah pintu masuknya syaitan, akan tetapi ada pintu-pintu yang kadang kita lupa tutup. Kalau contoh yang saya sampaikan tadi, ada jendela pintu kamar yang tidak dikunci. Sehingga dia berpikir nggak mungkin kecurian dari pintu itu, tidak mungkin orang masuk dari pintu itu, ternyata justru itulah yang dipakai oleh iblis untuk masuk ke dalam hati kita. Apa saja itu jamaah sekalian rahimakumullah? Dikatakan di sini famin abwab, di antara pintu-pintunya iblis itu masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita, pintu yang jarang kita tutup atau mungkin kadang kita kepleset di situ, yaitu apa? Pintu yang namanya al-ghadab wasyahwah, marah dan syahwat. Oh, luar biasa, Pak. Ini pintu pertama, Pak. Saya bahas dulu tentang marah, Pak. Pernah marah, Pak? Hah? Sering, Pak. Marah sama siapa, Pak? Kadang kita marah, Pak. Kita hafal Quran, mungkin ada di antara jamaah yang hafal Quran, hafal kemudian hadis Nabi, kemudian juga, tapi kadang masih terpancing untuk marah. Dan kita pikir itu bukan hal yang besar. Padahal justru ketika orang sedang marah, sebenarnya kata Rasulullah, dia sedang dikuasai oleh syaitan. Karena itu terapi marah yang pertama apa, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau kita lagi marah, kelihatan ganteng apa kelihatan biasa-biasa saja. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Al-ghadab wasyahwah. Dan ini bermain dua-duanya, Pak. Al-ghadab wasyahwah. Al-ghadab wa syahwah. Marah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, Allah kasih kamu hadiah surga. Sesuatu itu kalau hadiahnya surga, itu pasti butuh iman untuk mempraktekannya, Pak.
Mesti butuh iman. Dalam hadis yang lain ada orang minta nasihat, ya Rasulullah, ausini la taghdab, ausini la taghdab, ausini la taghdab. Baru kemudian Rasulullah ulang sampai 3 kali, jawabannya Rasul, tetap jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti poin pertama ini apa, Pak? Pintu yang kadang kita buka, di mana kita bisa menjaga diri kita tidak zina, tidak minum khamr, tidak mencuri. Ternyata justru iblis gak masuk lewat situ. Kenapa? Karena iblis tahu persis yang bisa digoda seperti itu adalah orang yang lemah imannya, lemah ilmunya. Tapi orang yang ahli agama, maka bisa saya pancing untuk marah. Subhanallah. Ghadab, Pak, ghadab, marah. Kalau kita lihat marah itu ada 2. Ada marah yang dibenarkan oleh syariat, ada marah yang dilarang oleh syariat. Marah yang dibenarkan oleh syariat adalah marah yang memang syariat menganjurkan kita untuk marah. Yaitu ketika kita melihat hal yang tidak benar, ketika kita melihat kemaksiatan, ketika kita melihat kemungkaran, ketika kemudian kita melihat ada perbuatan dosa dan maksiat, maka wajar kalau kita marah. Sebagaimana Rasulullah marah ketika syariatnya dilanggar. Tapi ketika menyangkut pribadi beliau, ketika menyangkut diri beliau, beliau lebih banyak apa, Pak? Sabar dan memaafkan, Pak. Tapi prakteknya terus terang tidak mudah. Tidak mudah. Kadang kita dipancing marah oleh orang-orang di lingkungan kita, tapi pelajaran sabarnya adalah bagaimana kita mentarbiyah diri kita untuk senantiasa menahan marah. Karena itu para ulama dahulu mengatakan apa? Pernah ditanya Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, tolong ceritakan kepadaku, kumpulkan satu kalimat yang mewakili semua perkara adab. Semua hal yang berkaitan tentang perkara adab, tolong simpulkan dalam satu kalimat. Apa kata beliau? La taghdab, jangan marah. Subhanallah. Kenapa? Karena ketika orang sedang marah nggak terkontrol, Pak. Kalau dalam secara medis, mohon maaf dikoreksi ya kalau ada dokter di sini, katanya kalau orang marah itu di frontalisnya itu banyak saraf-saraf halus itu putus semuanya, dan untuk recovery-nya butuh waktu sampai 1 bulan, Pak. Makanya kadang orang marah tidak terkontrol, Pak, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, yang itu bakal dia sesali kalau dia selesai marah. Subhanallah. Ini, Pak, saya mungkin pernah ceritakan lah di kajian ini atau di tempat lain tentang kisah seorang ayah yang marah kepada anaknya gara-gara anaknya itu merusak sofa di rumahnya, Pak. Jadi ayahnya ini baru beli sofa bagus, mahal. Ketika ayahnya berangkat ke kantor kerja, namanya anak-anak, Pak, anak-anak itu selalu kan kadang coret-coret tembok, kemudian sofa dicoret-coret, Pak, tidak bisa hilang. Begitu ayahnya pulang capek kerja, ngelihat sofa yang baru dibeli dengan harga yang cukup mahal, tiba-tiba dicoret-coret seperti itu, marah luar biasa kepada anaknya yang kecil yang masih belum tahu ini coretan ini apa dan lain sebagainya. Maka kemudian dia marah, dia pukul, kemudian dia ikat tangan anaknya diikat, Pak, dimasukkan ke kamar, nangis namanya anak-anak, Pak. Sampai untuk meredakan marah orang tuanya, entah gimana ceritanya, ayahnya keluar rumah. Yang di rumah ibunya mau buka pintunya takut sama suaminya. Maka nangislah anak itu dengan tangisan yang luar biasa. Lama-kelamaan tangisnya sudah mulai mereda dan gak ada suara lagi. Muncul rasa gelisah orang-orang di rumahnya. Suaminya lagi keluar. Maka kemudian karena melihat ini kok nggak wajar, maka kemudian didobraklah pintu itu. Apa yang terjadi, Pak? Jamaah rahimakumullah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah anaknya sudah pingsan, tangannya sudah biru semuanya. Dalam keadaan seperti itu akhirnya ketakutan luar biasa dibawa ke rumah sakit. Selesai sampai di situ? Belum, Pak. Setelah dicek, apa kata dokter? Tangan ini harus segera diamputasi. Bayangkan, Pak, anak kecil tangannya harus dipotong habis dua-duanya, pergelangannya. Sudah selesai sampai di situ, Pak? Belum, Pak. Yang bikin hati ayahnya itu teriris-iris itu apa, Pak? Yang bikin hati ayahnya itu nggak bisa sulit untuk menerima, ketika anak ini sudah sadar selesai diamputasi, dia mengatakan kepada ayahnya, ya abati aina yadi, wahai ayahku, mana tanganku, aku nggak akan nakal lagi. Tangisan dua-duanya, Pak. Gara-gara apa? Ghadab. Dan syaitan itu kalau sudah melihat orang marah kayak gitu dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang buruk, dia tersenyum bahagia.
Iblis itu sewenang. Kenapa? Karena melihat berhasil. Dan marah yang seperti ini adalah marah gara-gara syahwat. Karena itu beliau gabungkan al-ghadab wa syahwah. Syahwah secara umum dan juga syahwat marah seseorang. Subhanallah. Ini jemaah rahimakumullah tentang pintu yang pertama. Makanya belajar, Pak. Ustadz, gimana cara mengendalikan marah? Maka ada beberapa nasihat sebetulnya. Kalau kita tipe orang, misalkan masing-masing orang kan beda-beda karakternya, Pak. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tipe orang yang memang mudah marah, mudah tersinggung, maka jangan kemudian memancing orang untuk nyinggung Anda. Biasanya, Pak, mohon maaf, orang yang kemudian itu marah-marah paling nggak seneng kalau dimarahi orang. Biasanya begitu. Tipe orang itu begitu, biasanya begitu. Maka caranya bagaimana? Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita memang tipe orang yang mudah tersinggung, maka jangan menyinggung orang. Kenapa? Karena kalau Anda nyinggung orang, orang itu balas menyinggung Anda nanti akan marah. Itu satu. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, lebih banyak memilih teman dan bergaul dengan orang yang sabar, supaya hati kita lebih bisa tertata. Kalau kita tipe orang yang temperamen, karena ada orang yang temperamen, Pak, masalah sepele gelas pecah ributnya seminggu. Ya, Pak, tidak. Dan itu banyak terjadi. Yang ketiga, berlindung daripada keburukan sifat marah. Minta sama Allah agar diberikan kelembutan hati dan kemudahan memaafkan orang lain. Taib, itu jamaah rahimakumullah di antara perkara yang berkaitan dengan masalah al-ghadab wa syahwah. Ini pintu yang pertama. Pintu yang kedua yaitu apa? Al-hasad wal hirs. Nah, ini juga, Pak. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, saya di rumah sudah tidak marah-marah, Ustadz. Saya sudah bisa mengendalikan marah saya. Baik, pintu yang kedua yang sering kita buka yaitu apa? Hasad wal hirs. Hasad dan tamak. Ini pintu yang juga mengerikan, Pak. Pintu yang juga mengerikan. Hasad wal hirs. Hasad, apa itu hasad, Pak? Hah? Gampangannya, kalau teori yang paling mudah mempelajari konsep hasad itu apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu hasad, Pak. Hasad. Ada temannya berhasil, marah. Ada temannya naik pangkat, marah. Ada bisnisnya orang lancar, marah. Yang muncul bukan malah syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, tapi justru malah apa? Muncul rasa marahnya. Ingat, orang hasad adalah orang yang paling berani kepada Allah Ta'ala. Loh, kok bisa, Ustaz? Iya. Allah yang mengatur rizki orang, Allah yang kemudian membagi-bagi tentang ma'isyah orang lain, lalu kemudian Anda sebagai makhluk kok berani mengatakan, ya Allah, kenapa kok dia, kok bukan saya? Berarti kan orang nekat ini, Pak. Itu sama saja dengan orang, mohon maaf, ini contoh ya, tentu Allah lebih mulia dan lebih agung. Contoh, Pak, kalau ada orang di perusahaan kemudian ngasih gaji dengan standar-standar tertentu, terus kemudian ada bawahan marah, saya nggak mau digaji cuma 2 juta, saya pengennya 200 juta, sama kayak manajer. Kira-kira yang waras siapa ini, Pak? Hah? Pasti langsung akan dikasih surat ucapan terima kasih, Pak. Udah kerja di rumah aja, nah. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala? Yang Allah mengatur itu semuanya dengan ilmunya yang maha luas, dengan hikmahnya yang maha dalam, yang kadang kita tidak pernah tahu. Subhanallah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sungguh kami telah bagi urusan ma'isyah kalian dalam urusan dunia kalian. Sudah dibagi. Si fulan dapatnya 20, si fulan dapatnya 100, si fulan dapatnya 500, si fulan dapatnya 1, si fulan dapatnya 20 ribu. Itu sudah dibagi sama Allah Ta'ala, semuanya komplit. Dan kita nggak usah protes. Nah, hasad ini adalah orang yang tidak terima dengan pembagian Allah Ta'ala. Dan ini adalah bentuk ketidaksopanan seorang makhluk kepada Rabbnya. Dia anggap kalau Allah Ta'ala itu tidak ngerti bagaimana cara bagi rizki. Loh, salah Anda. Allah tahu bagaimana cara mengatur rizki semua makhluknya, karena memang Allah yang tahu bagaimana proses penciptaan kita masing-masingnya. Ini jamaah sekalian, hasad, iri hati. Dan biasanya ini terjadi bagaimana, Pak? Satu profesi. Guru sama guru, hasad. Pedagang sama pedagang. Apalagi, Pak? Dokter sama dokter, pengusaha sama pengusaha, gitu kan. Dan yang paling buruk, ustadz sama ustadz. Nah ini, Pak,
Oh, ngeri Pak. Kalau sampai terjadi, kata para ulama, hasadnya para ulama dengan ulama yang lainnya, itu yang paling buruk efeknya. Kenapa? Karena dia bisa melegalkan kemarahannya, melegalkan hasadnya, melegalkan apa yang dia katakan dengan mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Itu bahayanya Pak. Hasad. Dan hasad itu halus sekali Pak, halus. Cukuplah kita mengatakan di dalam hati kita, kenapa kok dia kok bukan saya? Itu sudah masuk benih-benih hasad Pak. Kenapa kok dia kok bukan saya? Kenapa yang jadi imam kok dia kok bukan saya? Kenapa kemudian kok yang jadi pimpinan dia bukan saya? Itu hasad Pak. Sudah nggak usah hasad. Makanya orang yang paling menderita hidupnya ketika dia bermaksiat dengan cara hasad. Maksiat hasad itu nggak ada nikmatnya. Kalau orang mencuri masih ada hasil curian Pak. Kalau orang zina mungkin dia masih merasakan ketika dia merasakan kelezatan wanita yang diajak zina atau laki-laki yang diajak zina. Tapi orang hasad enggak sama sekali. Bayangkan tidak, setiap malam dia memikirkan tentang orang yang dia hasati. Kemudian nanti pagi hari ketemu orang marah lagi. Maka hidupnya semakin menderita, hidupnya semakin tidak menyenangkan. Ini orang hasad. Biasanya ini gandengannya al-hirs, tamak. Nah ini hasad dan tamak itu satu paket Pak. Satu paket. Karena rasa hasad biasanya muncul karena rasa tamaknya. Dia merasa nggak qanaah, muncul rasa tamaknya. Dan yang lebih buruk lagi kalau dia hasud dan tamak dalam urusan beragama. Cari popularitas, cari kemudian kehebatan dalam urusan beragama. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan permisalan yang sangat luar biasa bagusnya Pak. Efek keburukan orang yang hasad itu luar biasa. Dia akan melakukan segala hal untuk melegalkan, untuk memuaskan syahwat hasadnya. Itu orang hasad Pak. Wah, jelek sekali. Apa kata Rasulullah? Rasulullah pernah bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanami bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala mal wasyarafi li dinihi." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani," dua serigala yang sedang lapar. Kemudian dikirimkan di gerombolan domba-domba. Maka kerusakannya tidak lebih buruk dibandingkan dengan orang yang kemudian dia itu tamak kepada harta dan rakus akan kedudukan dalam urusan agama. Rakus akan kedudukan dalam urusan agama. Ingat, hadis ini menyertakan rakus kedudukan bukan cuma urusan dunia Pak, kedudukan dalam agama. Orang rakus dalam urusan kedudukan dunia saja, jabatan, ini udah jelek. Ditekankan di sini dalam urusan agama. Mari kita lihat. Rasul mengatakan apa dalam hadis ini Pak? Ma dhi'bani ja'i'ani. Dua serigala yang lapar. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin bahas sedikit. Rasulullah memberikan contoh serigala Pak. Serigala lapar dilepas di gerombolan domba. Bapak Ibu perlu tahu, cara makannya singa dengan serigala itu beda. Kalau singa itu diterkam dombanya atau buruannya, setelah itu dimakan, selesai Pak. Sisanya dibuang, tinggal. Mungkin temannya yang makan. Tapi kalau serigala enggak. Serigala itu cara makannya, itu sasaran buruannya itu dibuat dia itu dirusak dulu tubuhnya Pak. Digigit sana sampai pisah semuanya, sudah mereka hancur itu badan daripada domba-domba itu, hancur semuanya, baru dia nikmati bersama-sama temannya. Itulah kenapa Rasul mengatakan apa? Ma dhi'bani ja'ani ursila fi ghanami bi afsadalaha. Yang kerusakannya itu tidak lebih buruk dibandingkan dengan rusaknya, ya, rusak daripada efek orang yang rakus akan harta dan orang yang rakus akan kemuliaan agama. Ingin dihormati orang dengan agamanya, ingin dimuliakan, ini orang yang lebih buruk kerusakannya dibandingkan dengan apa? Serigala yang merusak, mencabik-cabik domba yang mau dia makan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita diminta oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghindarkan jiwa kita dari penyakit hasad. Hasad. Makanya orang kalau hasad dia nggak dapat apa-apa. Dan jangan dikira hasad bisa mengubah nikmat. Tidak ada sama sekali.
Jangan dikira kalau kita hasad sama teman kita yang sukses, yang berhasil, punya mobil, punya rumah, hasad kita, lalu kemudian itu bakal pindah sama kita. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Hasad tidak bisa merubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau Allah sudah putuskan ini buat dia, sampai. Mau semua orang hasad, tetap sampai. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Karena itu mari sekali lagi kita bersihkan hati kita dari penyakit hasad. Udahlah, nggak usah kita kotori diri kita. Hidup ini cuma sebentar, setelah itu kita akan wafat, akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang keberapa itu, Pak? Taib. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, pintu masuknya syaitan. Ustaz, saya sudah tidak marah-marah. Saya berusaha menghilangkan hasad saya dan saya nggak tamak dalam urusan harta. Pintu yang ketiga kadang kita sering masuk. Apa itu? Kenyang dalam makan, atau bahasa tazkiyatun nafs itu fudulut ta'am. Berlebihan dalam urusan makan, Pak. Sekarang ini lagi ngetren kulineran, Pak. Iya Pak, tidak Pak? Memberi makan itu pahalanya besar apa kecil? Besar, Pak. Tapi kenapa kok ini jadi pintu masuk setan, Pak? Ketika kita cara makannya itu tidak sama dengan cara makannya Rasul, pasti jadi masalah. Jangan dikira Pak, memberikan makan minum, kemudian kita memberikannya itu kepada orang lain, ini adalah amalan ibadah yang luar biasa Pak. Apalagi ketika bulan Ramadan. Memberikan orang yang berbuka puasa, itu sama dengan apa? Mendapatkan pahala orang yang berpuasa sempurna tanpa mengurangi pahala puasa orang yang sedang puasa tersebut yang dikasih makanan. Subhanallah, banyak memberikan makan. Wa atimul miskin, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kalau anda ingin melembutkan hati anda yang keras, lakukan dua hal, kata Rasulullah. Jadi it'amul miskin wamsah ra'sal yatim, kamu kasih makan orang miskin dan usap kepalanya anak yatim, maksudnya santuni, nanti lembut lagi hatimu. Subhanallah. Jadi ada faedah ketika kita ngasih makan orang lain. Ketika kita makan juga ada faedahnya. Apa? Kalau niat kita benar, dapat pahala setiap kali makan. Karena itu akan menjadi daging dan kemudian akan menjadi penguat dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tapi ada makan yang salah, Pak. Ketika sudah mulai berlebihan. Oh, makan. Saya mau tanya, Pak, kalau orang sekali makan habis 5 juta itu murah apa murah, Pak? Ada itu makanan, subhanallah, ya saya tidak tahu, belum pernah makan juga, cuman ada makanan katanya satu potong itu sampai ratusan juta Pak, 30 juta, 40 juta. Ini apa coba? Hulu ini Pak, berlebihan. Apa kata Allah Ta'ala? Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Berlebihan dari sisi hartanya atau berlebihan dari sisi apa? Kuantitasnya. Makan sampai, kalau bahasa ilmiahnya itu kelempokan Pak. Bahasa ilmiah, bahasa Indonesia apa Pak? Hah? Kekenyangan. Kalau bahasa ilmiahnya kelempokan. Sampai nggak bisa napas Pak. Lu Ustadz, pengaruhnya apa sih? Oh banyak. Orang yang berlebihan dalam urusan makanan banyak sekali. Ini ingat jamaah sekalian rahimakumullah, urusan makan Allah perintahkan syaratnya itu apa? Halal dan thayyib. Halal itu dari sisi kualitas makanannya, dari sisi syariatnya. Thayyib itu dari sisi medis. Kan begitu, Pak. Artinya apa? Makannya sehat untuk dikonsumsi, kan gitu. Halal dan thayyibah. Nah, yang halal dan thayyib itu kalau berlebihan saja Allah nggak suka. Allah nggak suka. Apalagi yang masuk sesuatu yang haram, kecampuran dengan riba, kecampuran dengan yang haram, kecampuran dengan uang-uang yang nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah buruk keadaannya kita. Bukan cuma rusak fisik kita, tapi juga rusak daripada ibadah kita. Karena apa yang haram itu akan menghalangi orang untuk ibadah. Makan Pak. Dan banyak jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang mengeluhkan, kenapa saya dulu rajin sholat malam, sekarang nggak bisa, kenapa saya rajin baca Quran, sekarang nggak bisa. Maka coba koreksi, barangkali Anda kemasukan barang haram masuk ke mulut Anda, sehingga Allah halangi Anda beribadah kepadanya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Pengaruh buruknya apa? Orang kalau berlebihan makan, yang pertama pasti dia melanggar syariatnya Allah Ta'ala.
Allah sudah batasi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Kalau sesekali makan sampai kenyang, itu boleh Pak, sesekali. Karena ada hadis yang menyebutkan itu. Tapi secara umum itu tidak makan itu dibagi-bagi porsinya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Yang penting menjaga. Artinya kalau kita kemudian mau makan minum, coba diatur, dan masing-masing orang porsinya beda. Jangan nuduh orang rakus. Nah, ini juga penting, Pak. Karena ada orang mengatakan, mangan kok sampai rong piring. Loh, porsinya Anda dengan dia mungkin bisa jadi beda. Ukurannya bukan banyaknya porsi, tapi ukurannya adalah masing-masing orang berbeda-beda. Intinya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Bahasa mudahnya, masing-masing orang punya standar makanan yang berbeda-beda, dalam artian banyaknya maksudnya. Akan tetapi yang paling penting yang diajarkan oleh para ulama, kalau kita kembali kepada ajarannya Allah dan Rasulnya serta panduan para ulama, mereka itu kalau makan yang penting tulangnya bisa tegak. Jadi tulang punggungnya bisa tegak, pokoknya yang penting sudah fresh, udah berhenti dia makan. Nah, ketika kita mencoba untuk menyelisih itu semuanya, makan sampai kelempokan tadi, kekenyangan tadi itu, apa yang terjadi? Males untuk ibadah. Ini terbukti kalau Ramadan. Mohon maaf, Ramadan yang seharusnya menjaga makanan kita coba untuk atur supaya nggak berlebihan, justru malah, mohon maaf, resep yang nggak keluar di 11 bulan, itu kalau Ramadan keluar semua. Iya atau tidak? 11 bulan nggak keluar, mulai dari Syawal, terus kemudian sampai Muharram, Safar, nggak keluar. Tapi masuk Ramadan keluar resepnya, menunya itu sak meja. Ustadz, apa tidak boleh Ustadz membuat menu yang banyak variatif itu? Boleh, yang penting dikonsumsi dengan benar dan tidak mubazir serta dibagikan kepada orang lain. Kalau orang di rumah cuma 2 orang, menunya sak meja, terus kemudian dimakan cuma sebagian, sisanya banyak dan akhirnya mubazir, ini yang tidak benar. Itu yang tidak boleh, Pak. Tapi subhanallah, ketika Ramadan kita sering jumpai kan, Pak, jamaah rahimakumullah, ketika dia makan berbuka tidak sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Makan yang berbuka mestinya disunahkan awal itu adalah dengan kurma, kemudian minum air, kemudian setelah itu duduk sejenak berdoa, lalu kemudian berangkat ke masjid dulu, baru kalau mau makan silakan. Maka kalau itu tidak kita ikuti dengan baik dan benar, apa yang terjadi biasanya? Makannya banyak, terus kemudian apa? Kelempokan, sholat maghribnya susah, baru selesai makan sholat maghrib, duduk sebentar, dengar adzan isya. Apa komentar yang pertama kali keluar? Kok wis isya ya? Iya apa tidak? Kok wis isya ya? Nah, itu tanda, Pak, tanda yang harusnya kita punya semangat untuk menanti sholat berikutnya. Kan Ramadan kan lagi semangat-semangatnya kita, Pak. Beda dengan hari umumnya. Kalau umumnya mungkin hanya orang-orang tertentu yang kemudian dia memang sudah mempersiapkan setengah jam sebelum waktunya azan, saya sudah duduk di masjid. Itu biasanya orang-orang tertentu memang menjaga ya. Tapi kalau secara umum masyarakat kita sendiri mungkin, di mana ketika kita masuk bulan Ramadan punya semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga ada yang mungkin sebelum adzan sudah sampai ke masjid. Tapi begitu cara berbuka kita bermasalah, maka itu berefek akhirnya apa? Mau buka, mau berangkat ke masjid, baru dengar adzan aja sudah seperti beban. Waduh, kok sisa ya? Itu satu. Sampai masjid imam baca agak panjang dikit, yang disalahin imam. Imamnya kok dawa mocone. Padahal jamaah yang depan-depan itu seneng gitu kan, apalagi suaranya enak. Aduh, iso ojo mandek-mandek sholatnya. Karena saking enaknya. Yang di belakang, bukan ibu-ibu loh ya, bukan ibu. Yang datang terlambat karena mungkin dia tersibukkan dengan urusan makanan yang berlebihan tadi itu, apa yang terjadi? Protes. Ojo diundang mana imamnya kok? Imam disalahin, imam nggak salah apa-apa kena. Gara-gara apa? Makan berlebihan. Tapi yang pasti ketika kita berlebihan dalam urusan makanan, secara kesehatan tidak bagus, yang lebih buruk lagi menghambat orang untuk ibadah. Menghambat orang untuk ibadah. Ustadz, kalau begitu kita lapar-laparan. Enggak, bukan lapar-laparan, Pak. Masing-masing orang tahu porsinya gitu. Nah, ketika kita kemudian makanan yang masuk ke mulut kita itu berlebihan sekali, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah itu pintu masuknya syaitan. Ada lagi yang enggak berlebihan, Pak.
tapi setiap kali dia makan, dia kemudian apa? Lupa hak-haknya orang lain, yaitu untuk berbagi dan lain sebagainya. Maka itu akan jadi masalah tersendiri. Bisa dipahami kira-kira Pak ya? Yang keberapa tadi itu? Yang ketiga. Yang keempat sekarang Pak. Pintu yang keempat. Saya sudah nggak marah-marah Ustaz. Saya berusaha membersihkan hati saya dari hasad dan tamak. Makanan saya atur supaya tidak berlebihan. Ternyata kebleset dengan yang keempat. Apa itu? Yang keempat adalah al-ajilah. Apa al-ajilah? Ketergesa-gesaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketergesa-gesaan. Ini penting jamaah sekalian rahimakumullah. Karena seseorang itu kadang sering menganggap tergesa-gesa itu adalah perkara yang biasa. Yang biasa. Padahal ketergesa-gesaan ini termasuk dari apa? Dari syaitan. Al-ajalatu minasyaiton. Ketergesaan itu dari syaitan. Tergesa dalam respon sesuatu, tergesa dalam mengomentari sesuatu, tergesa dalam mengambil sikap tertentu, tergesa ketika dia melakukan sesuatu, tergesa-gesa. Meskipun nanti ada hal-hal yang memang dianjurkan untuk disegerakan. Salah satunya mengantarkan jenazah misalnya. Itu di luar pembahasan kita. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ketergesa-gesaan dalam urusan-urusan yang memang kita dianjurkan untuk berpikir dulu sebelum kita melakukannya. Tergesa-gesa. Dan ini sifat yang sangat tercela. Al-Qur'an menyebutkan tentang orang-orang yang tergesa-gesa ini di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Ta'ala peringatkan bagi mereka yang membaca Al-Qur'an dengan ketergesa-gesaan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran dengan cepat-cepat ingin menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat ini turun, itu pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang semangat-semangatnya menghafal ayat. Jadi Rasul itu punya semangat luar biasa kalau belajar. Lagi semangat-semangatnya menghafal ayat yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu Allah Ta'ala ternyata beliau itu kalau membaca itu kadang sering mendahului apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Cerdas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperhatikan dan mendengarkan apa yang dibacakan oleh Jibril. Karenanya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada beliau bahwa beliau akan dimudahkan dalam menghafal dan mengamalkannya. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ketergesa-gesaan yang seperti ini saja itu tidak dibenarkan. Karena nanti akan apa? Akan melahirkan sesuatu yang tidak maksimal. Ini contoh jamaah sekalian rahimakumullah. Dan betapa banyak hal-hal yang seperti itu, yang semisal dengan itu, yang mana ketika orang tergesa-gesa akhirnya malah tidak bagus keadaannya. Ayat yang lain yang menyebutkan tentang sifat dasar kita ini memang tergesa-gesa, yaitu apa? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ini kadang tergesa-gesa dalam doa. Sering kan? Bahkan Rasulullah mengatakan ada sebagian orang yang berdoa itu, Allah itu paling nggak suka kalau ada orang berdoa itu dan tidak dikabulkan memang sama Allah, orang seperti ini. Bagaimana? Dia mengatakan, doaku kenapa nggak dikabul-kabulkan? Saya sudah berdoa ini dan itu, ternyata Allah nggak kabulkan doaku. Nah manusia seperti ini malah nggak dikabulkan doanya sama Allah Ta'ala. Nggak boleh tergesa-gesa. Salah satu adab dalam berdoa adalah sabar menunggu daripada keputusan Allah. Kenapa? Karena Allah kalau ngabulkan doa itu di waktu yang tepat, di keadaan yang tepat, pada situasi yang tepat. Itu Allah Ta'ala. Dan itu nggak bisa diatur sama makhluk. Makanya kalau berdoa nggak boleh kita ngatur Allah Ta'ala, itu nggak boleh.
Para ulama tidak suka kalau ada orang berdoa mengatur Allah itu. Seperti apa itu? Ya Allah, saya butuh rumah sekarang loh ya, kalau bisa tahun ini. Tidak bisa Pak, minta saja. Kalau Anda butuh, memang dibutuhkan untuk rumah atau butuh pingin punya anak, pingin punya pasangan hidup, minta saja. Tugas Anda minta, nggak usah ngatur Allah sekarang tahun ini, pokoknya bulan ini kalau bisa ya, terakhir loh ya, kontrak saya mau habis. Udah bisa begitu Pak. Allah Ta'ala nggak bisa kita atur dengan cara seperti itu. Pokoknya minta. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan ada kisah seseorang itu ketika diberikan sifat kebalikan daripada sifat ketergesaan, yaitu hilm, sifat kebalikannya al-ajilah itu tathabbut, ya, tidak tergesa-gesa. Itu ternyata bisa menyelamatkan dia dari banyak keburukan. Saya akan ceritakan kisah, masih ada waktu. Saya akan ceritakan kisah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kisah tentang betapa berharganya sifat tathabbut, tidak tergesa-gesa, sehingga menyelamatkan seseorang daripada keburukan. Kisah ini dikisahkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Sungguh sangat menyentuh, kisah yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan langsung saja terjemahnya. Ada seorang itu meninggal dunia, lalu meninggalkan seorang anak dan seorang budak. Dia pun berwasiat untuk menyerahkan budak tersebut pada anaknya. Nah, kemudian bekas budak tadi itu sangat giat merawat anak itu, anak daripada tuannya, sampai akhirnya anak tersebut menyukai budak itu dan akhirnya menikahi budak tersebut. Suatu ketika anak itu mengatakan kepada budaknya, siapkan aku untuk mencari ilmu, saya mau belajar, mau cari ilmu. Lalu budaknya menyiapkan semua kebutuhannya untuk kepentingan mencari ilmu. Lalu kemudian dia datang kepada orang alim dan dia bertanya tentang ilmu. Dia belajar kepada orang alim, dan ini ilmu penting Pak bagi kita, ilmu yang luar biasa. Orang alim itu mengatakan, jika engkau mau berangkat, maka beritahulah kepadaku, nanti aku akan ajarkan kamu ilmu. Lalu ketika anak itu sudah akan berangkat, dia ngomong kepada orang alim itu, nah saya mau berangkat ini, tolong ajari saya ilmu. Ilmunya apa? Supaya saya sukses nanti. Jawabannya ilmunya cuma 3 syaratnya. Dinasihati cuma 3 hal. Yang pertama apa? Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir, sabarlah. Wala tasta'jil, jangan kamu buru-buru, jangan kamu tergesa-gesa dalam bersikap. Udah, resepnya cuma 3. Lalu kata Hasan al-Basri, sungguh dalam nasihat seorang alim itu, kata Hasan ketika mengomentari kisah itu, kata Hasan al-Basri, ini nasihat yang penuh dengan kebaikan. Kalau bahasa kita, full kebaikan nasihat itu. Ittaqillaha, bertakwa kepada Allah, sabar, dan jangan tergesa-gesa. Setelah dia safar mencari ilmu, jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata ketika dia pulang menemui keluarganya, dia masuk ke rumahnya. Ternyata ada seorang pria sedang duduk di sampingnya si perempuan tadi itu. Dan wanita itu pun ikut tidur. Maka anak ini mengatakan, saya nggak sabar untuk menunggunya, untuk membunuh orang laki-laki tersebut. Lalu dia kembali ke kendaraannya, ngambil pedang, sudah mau dibunuh ini. Ternyata mau dibunuh ini orang, lagi tidur dua-duanya, laki perempuan, di mana yang perempuan budak tadi itu. Dia lihat, sudah mau bunuh. Ternyata apa? Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah, dia ingat nasihat gurunya. Bertakwalah kepada Allah, sabar, jangan buru-buru. Maka saya urungkan niat itu. Lalu kemudian ketika saya kembali ke rumah, saya taruh lagi pedangnya di rumah, di kendaraan. Balik lagi, muncul keinginan lagi, saya ingin bunuh lagi. Balik lagi sampai 3 kali. Lalu kemudian yang ketiga kalinya ternyata orang itu ketika mau dibunuh, ngelihat siap-siap ini, ternyata yang tidur tadi itu bangun, Pak. Dia itu bangun, terbangun, lalu kemudian ketika orang itu melihatnya, dia langsung dirangkulnya dan diciuminya.
Jadi begitu lihat, oh, dirangkul lalu diciumi sama si orang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ditanya, apa yang kamu lakukan ketika meninggalkanku? Anak itu menjawab, ku dapatkan kebaikan yang sangat banyak setelah meninggalkanmu. Setelah meninggalkanmu aku berjalan di antara pedang dan kepalamu sebanyak 3 kali. Namun ilmu yang telah menghalangi aku dari membunuhmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Subhanallah, ini jamaah Allah rahimakumullah. Bayangkan kalau seandainya dibunuh. Ternyata dijelaskan dalam sarahnya kitab Adabul Mufrad itu, laki-laki yang tidur dengan perempuan tadi itu masih satu mahram. Masih satu mahram gitu. Dan tidurnya pun bukan tidur seperti orang berhubungan, tidak. Ya tidur biasa gini aja. Bayangkan kalau seandainya anak ini tergesa-gesa untuk membunuh dua-duanya, apa yang terjadi? Nyesel dia. Tapi gara-gara takwanya kepada Allah, sabarnya, dan kemudian tidak tergesa-gesanya, maka dia terselamatkan dari melakukan yang seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu jangan tergesa-gesa. Pintu ini sering dimasuki oleh iblis. Padahal Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallahi ta'ala. Yang namanya ketergesaan itu datangnya dari Allah, sedangkan kelemah lembutan, ketergesa-gesaan itu adalah datangnya dari Allah Ta'ala. Jadi kalau al-ajalatu minasyaiton, ketergesaan dari syaitan, lalu kemudian menyebarkan berita, informasi apapun itu, cross check dulu Pak, gak usah. Meskipun yang bawa berita itu orangnya kita percaya dan lain sebagainya, hati-hati Pak, ini zaman fitnah. Karena bisa jadi bukan karena orangnya itu mau nyebar fitnah Pak. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik bawa berita, maka apa kata Allah Ta'ala? Fatabayyanu. Fasik di sini punya 2 makna. Bisa jadi memang orangnya penyebar fitnah, selalu menyebarkan fitnah kemana-mana, dan ini orang yang buruk. Atau bisa jadi orangnya bukan orang seperti itu, orangnya baik, Masya Allah, dia bawa berita. Cuman karena orang ini tidak cross check beritanya, terus disebarkan ke kita lagi. Dipikir berita ini benar, disebarkan ulang. Kan sering kejadian Pak. Mungkin kita pernah yang melakukan yang seperti itu. Sudah kadung menyebarkan, padahal kita nggak tahu apa-apa. Kita anggap ini beritanya benar, kita sebarkan, ternyata keliru. Jadi bisa jadi yang fasik itu bukan cuman orangnya, bisa jadi orangnya baik. Dia nggak ada niatan untuk menyebarkan hoax atau yang semisalnya. Cuman karena konten materi yang masuk ke dia itu tidak dia cross check, dia anggap kelihatannya baik, tanpa cross check dia sebarkan ulang, sehingga apa? Sehingga dia banyak menyebarkan, padahal dia nggak tahu. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, makanya hati-hati. Ini yang keempat jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang kelima, takut miskin. Ini ujian kita sekarang Pak ya. Orang bisa lolos dari yang keempat tadi itu di zaman fitnah semacam ini, penuh ujian seperti ini, itu diuji dengan cara apa? Bakhil dan takut miskin. Aduh, ini nanti kalau sampai di lockdown lagi bagaimana ini? Bisnis saya bagaimana ini? Tawakal kepada Allah Pak. Khawatir sebagai manusia itu wajar Pak. Bisnis mungkin akan terhambat, wajar, manusiawi Pak. Tapi jangan terus diteruskan Pak. Segera kita sadarkan diri kita, wis tawakal. Kalau Allah takdirkan ini pasti baik. Ada hikmah yang kita nggak tahu. Ada hikmah yang kita tidak tahu. Kita minta tolong kepada Allah Ta'ala agar kita diselamatkan daripada sifat bakhil dan takut miskin. Karena syaitan itu selalu menggoda kita untuk takut miskin. Setan itu selalu seperti itu, jamaah sekalian rahimakumullah, menakut-nakuti kita dengan takut miskin. Loh kok bisa gitu Ustaz? Ya, surat Al-Baqarah Allah Ta'ala bercerita tentang bagaimana cara setan menakut-nakuti kita. Allah Ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ini kata Allah Ta'ala, setan itu menjanjikan kepada kalian, menakut-nakuti kalian kalau kalian itu takut miskin. Dibuat kita takut miskin. Hatta yang punya duit dibikin takut miskin Pak. Kalau orang, makanya ada orang kaya yang sumpek terus hidupnya, itu pasti karena sudah kena pengaruhnya syaitan ini. Ada orang kaya beriman, hidupnya tenang, dia punya miliaran, tenang
tenang itu, datang ke masjid nggak pernah telat, umroh setiap saat, tahunan setiap tahun dia haji. Kenapa? Dia tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu meletakkan dunianya di mana, miliaran. Tapi ada lagi orang yang kemudian dia juga sama-sama kaya, tapi dia sumpah hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara bermuamalah dengan dunia. Sumpah dia, ditakut-takuti dengan miskin. Sampai wallahu ta'ala alam, ini sering saya sampaikan contohnya ini. Saya mau tanya Pak, yang biasanya ikut asuransi kendaraan, asuransi pendidikan anak, itu orang kaya apa orang nggak punya Pak? Hah? Hah? Orang kaya apa orang nggak punya Pak? Kalau hukum asuransi nanti tanyakan ke Ustaz Abdullah ya, karena beliau lebih paham tentang masalah itu. Tapi kalau kemudian saya tidak ingin bahas secara hukum, secara fikih. Mungkin ada diskusi fikih di situ, dan itu bukan ranah saya karena saya tidak punya kapasitas di situ. Akan tetapi yang mau kita tunjukkan jamaah sekalian rahimakumullah, betapa orang ini orang yang kaya, bisnisnya sudah settle, kemudian dia sudah mapan ekonominya. Dia masih mikirkan, nanti anak saya kalau saya mati, itu yang nyekolahkan siapa? Maka dia ikutkan asuransi pendidikan. Saya mau tanya Pak, tarik ke belakang 50, 60, 70, 80 tahun yang lalu. Pernah nggak mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita itu mikirnya seperti itu? Pernah nggak? Nggak ada Pak. Tapi anaknya jadi semuanya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi, iya atau tidak Pak? Coba tanya kepada kakek-kakek kita yang mungkin cuma punya sebidang tanah sawah di desanya. Dia cuma tenang aja, pokoknya dia waktunya ibadah-ibadah, baca Quran, waktunya ngaji-ngaji, waktunya ke sawah. Tapi anaknya jadi semuanya. Kenapa? Karena tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah itu yang kita nggak punya Pak. Kita lebih tawakal kepada, mohon maaf sekali lagi, kepada perusahaan-perusahaan asuransi. Kita lebih yakin. Dan subhanallah, akhir-akhir ini ada perusahaan besar yang kemudian hancur berantakan, dan itu uangnya kemana nggak ngerti. Subhanallah. Bagaimana kalau seperti itu Pak? Kenapa nggak kita serahkan keluarga kita, diri kita dan keluarga kita kepada penjagaan Allah Ta'ala? Sebagaimana anjuran dalam surat Al-Kahfi. Kan begitu. Allah kan sudah ngasih konsep asuransi terbaik. Kalau Anda pingin aman, keluarga Anda pingin aman, dijaga sama Allah langsung, konsepnya gampang. Apa itu? Tingkatkan kualitas ibadah Anda, maka turunan Anda akan dijaga sampai ke bawah-bawah. Masih ingat kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Khidir, di mana ketika dia merapikan tembok yang ternyata ada hartanya anak yatim, harta anaknya anak yatim, apa kata ulama tafsir? Ini harta dari siapa? Kenapa kok dirapikan? Padahal kita nggak dikasih makan ketika mampir sana, mampir kampungnya sana. Apa kata Khidir di akhir kisah? Ini ada hartanya anak yatim. Wa kana abuhuma sholeh. Yang orang tuanya soleh. Nah itu kuncinya Pak. Ulama tafsir mengatakan ini harta dari kakek yang ketujuh. Subhanallah Pak. Jadi harta ini disimpan sudah sekian ratus tahun. Kalau saya sering mengilustrasikan, satu generasi itu 100 tahun. Kalau kakek yang ketujuh berarti kan sudah 700 tahun. Nyimpen di situ Pak. Dan Allah hadirkan dua orang beriman yang berilmu untuk jaga secara langsung penjagaan Allah, tentu secara langsung penjagaan Allah. Kemudian untuk merapikan itu Allah turunkan dua orang beriman, Nabi Allah Musa alaihissalam dan Khidir, untuk merapikan temboknya. Kuncinya cuma satu Pak, tingkatkan kualitas ibadah kita setiap kali kita ingat anak kita. Dan itu yang dilakukan oleh Sa'id ibnu Musayyib, pengusaha kaya yang nggak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid selama 50 tahun. Belum pernah kehilangan takbiratul ihramnya imam. 40 tahun dari 50 tahun itu tidak pernah melihat punggungnya makmum. Jadi kalau nggak beliau duduk berdiri di depan belakangnya imam, ya beliau yang jadi imam. Pengusaha kaya, bukan pengangguran ya, pengusaha kaya, punya bisnis, tapi mampu mengatur waktunya dengan cara begitu. Subhanallah. Dan kemudian dia ngomong sama anaknya, wahai anakku, kamu tahu kenapa saya sholat seperti ini? Tidaklah yang melatar belakangi ini, setiap kali aku ingat dirimu, aku pingin dengan meningkatkan sholatku, meningkatkan kualitas ibadah dan sholatku, sehingga nanti Allah akan jaga kamu dalam kebaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan jamaah rahimakumullah pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari semua keburukan-keburukan. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita di dunia dan
menjadikan kita orang-orang yang dituliskan sebagai ahli surganya, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.